Sampaikan oleh Ustadz Effendi. Kepada yang terhormat Ustadz Effendi kami persilakan. Kami lagi tahu. Ya, siap. Terus ya, kita salawat dulu mengawali. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang tiang tulung gedang nian. Assalamualaikum. Anak raja pergi menyelam nak nangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam nampaknya lesu belum makan. Laude makan. Daun salam daun keladi, siapa jawab salamku ini mudah-mudahan banyak rezeki. Bisa naik haji. Minimal melaksanakan ibadah umroh. Hanya jangan serempak sepi dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabih Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala idan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tuh, apa kabar Bapak Ibu hadirin sekalian? Alhamdulillah sehat wala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari yang cerah ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-Hikmah Desa Pulau Sekendal Pulau Panggung ini. Mudah-mudahan kita semuanya nyelah Sekendal Pak. Pulau Panggung tuh nyelah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat hingga tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali kita semuanya diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dimaafkan segala khilaf dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, saya doakan semoga sehat selalu. Mudah-mudahan dengan jabatan yang diembannya ini akan dapat mengantarkan nilai ketakwaan dan mendapatkan nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT, jiku tadi anu lambat laku kasih Ibu terlambat tadi. Kamu keruan tadi Ibu kejemput kamu. Aku sebenarnya ibu-ibu sekalian nak bawa mobil aku tadi kan. Cuman kata biniku tadi, "Bi di dosa bawa mobil." Ngapa? Ya pertama dia mobil.
Ya kedua, aku udah tahu nyuper, jadilah kadirina bu mobil itu. Kebetulan Bu, alhamdulillah ada curahan hujan. Nah, isandi di malam kemari kita lala menunggu hujan. Dan tadi akap-akap pula. Jadi aku ragu, jadi aku menelpon tadi Ibu Pita. Mana Ibu? Tadi Bu. Ya, aku minta tolong jemput Bu. Katanya siap katanya kan. Nah, demikian alhamdulillah saya sampai di sini. Yang saya hormati para orang tua kami, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian rahimakumullah, yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya doakan semuanya semoga selalu dalam karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian, di setiap hari tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah bosan-bosan doa itu minimal sebanyak 17 kali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita 5 waktu, dan itu tidak lain adalah ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk agar kita selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW itu, ibu sekalian, tidak ada doa kata Ummu Salamah yang paling sering dipanjatkan siang dan malam. Ini Nabi berdoa, tidak berhenti-henti berdoa, siang dan malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Salamah, ada 2 doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Apa doa itu? Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Apa Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 201 hafal? Siapa yang hafal? Ayah hafal gale. Kamu tuh di keruan badah. Seragi kamu tuh keruan suara laki, hanya di mana badah laki itu di keruan dang nelpon. Nyala dede. Nak keruan dede. Wa minhum may yaqulu rabbana atina hasanah wa qina azab. Sengkia ada dalam hatinya Pak Kades ain titu apa lagi aku. Cuman di dekruan di mana pada 201 surat Al. Begitulah ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Kalau bahagia saja tidak selamat dimak kita. Jadi minta 2, bahagia selamat dunia dan akhirat. Sama yang kita cari dalam kehidupan ini tidak lain adalah ketenangan. Jelas tidak? Kira-kira kamu dinjokkan duit 100 juta ngagi ibu-ibu atau ngelaki kamu, tenang atau senang? Tenang atau senang? Hah? Belum tentu tenang ya, apalagi dinjok semeliar lah niding-niding. Nah, maka oleh sebab itu itulah doa kata Rasulullah dianjurkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Yang kedua kata Rasulullah disebutkan oleh Ummu Salamah, doa tidak ada lain dipanjatkan oleh Rasulullah, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 8. Apal Dekron jumpa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz wa hab lana innaka itu dia, Rabbana la tuzigh. Ya Allah, aku mohon janganlah engkau sesatkan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi kita ini Bu, tanpa terkecuali, terlebih-lebih kita yang ada di dalam masjid ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar memohon kepada Allah tidak disesatkan. Maka salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 201, bahwasanya jemaah yang mendapatkan hidayah itu diberikan kemudahan, yaitu baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah baginya taneng jemaah bang. Allahu akbar, Allahu akbar. Tergetar hatinya. Innamal mu'minuna allazina iza
zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tergetar hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Termasuk Ibu hari ini ada jauh isan di mana-mana 20 dusun tunggal di sini. Kata Pak Kades alangkarami pula pengajian ibu-ibu nih. Kalah gala katanya lanang. Contoh ini kita kerat. Maka kami kalah tinggal nunduk saja kami kan. Topukah kami kicik topukah kami bangga kau kan. Cuman aku nganeng ceritanya di dusun kita ini ya. Masya Allah katanya kebila sembahyang 5 waktu terutama subuh penuh masjid ini sampai keluar. Sehingga banyaklah di luar daripada jadi Pak Kades, aku bersyukur nian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untung nian ibu-ibu ni diwajibkan sembahyang Jumat. Kamu diwajibkan sembahyang Jumat selesai kita Pak. Jadi di mana-mana memang cap jempol Maka Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu dia keliling sampai di keliling ke neraka ya, banyak ibu-ibu ini masuk ke dalam neraka. Ternyata terbalik, engkau di kecamatan Pajar Bulan banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, wajah ceria-ceria gala tanpa terkecuali ya. Ya banyak rata-rata masuk surga gala. Cuman sekali lagi, amun dia bertemu dengan kami ngekadesnya panitia kami pada di mana? Surga VIP. Pucuk lagi, cak lagi. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Jadi inilah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ngunjung-ngunjung kamu. Dak ngapa? Kalau kau ajak tadut lagi kau. Hafal tadut dulu. Lo hafal. Lo hafal. Ama kamu nak ngecap kerma kecap laku dai labung kagule. Ini nasihat elana kamu balik ke lagi cekang apalagi yang dia macam-macam. Ama kamu nak ngecap asegile kecap lagu dai oka bebini dua. Am nak ngecap asa gila kecap lagu dai bebini. Hafal? Di rumah kala berjongga tu ya. Jadi inilah kebahagiaan kita. Kita hadir di sini bukan kita nak makanan sebungkus. Kita hadir di sini bukan nak minuman, tetapi kita hadir di sini adalah membuktikan bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya sejak beliau hidup sampai nanti beliau dinantikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup sampai dia mati mengatakan ummati ummati, sampai dia bangkit pertama kali adalah Rasulullah yang ditanyakan adalah mana umatku, dia nanya di mana biniku, di mana anakku, di mana cucuku. Bahkan sudah di surganya Allah menanyakan di mana umatku, di mana umatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya fid dunya wal akhirah. Makanya Rita Sugiarto kelawai kutu keruan Rita Sugiarto dia nyanyi ingin mencari pacar dunia akhir. Ngapa dia janda? Karena nak mencari pacar dunia akhir. Itulah dia janda sampai saat ini. Kenapa nyanyi? Hari ini aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih dunia akhirat. Lom jekuta, lom kadapat jeko kan? Aku bawa menyanyi merdu anyet itu bukan bagian aku. Kalau aku nyanyi pula siapa kang isi ceramah ni? Dek laku laju rombongan kelawai ku ayu centeng kamu tu kan.
Nah, ibu-ibu sekalian, karena kamulah segargal, lanjut kata ini. Silakan ngonjo masuk kepada tema. Hari ini tema kita adalah tentang kolbu atau tentang hati dan fungsi daripada niat. Ibu-ibu sekalian, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu itu tergantung niat kamu. Datang isan disungguh mah ke sini, empai niat sajalah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diperjalankan, kalau menuntut ilmu tidak lain digugurkan semua segala dosa-dosa setiap langkah kita dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala imbalan 1000 kali lipat salat sunat. Jadi banyak, belumlah sampai di sini. Maka niat itu tentu sangat berperan sekali untuk melanjutkan ibadah kita besar atau tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat ini menentukan ngapa? Karena ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diukur besar, diukur kecil, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala diukur nilai-nilai keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai tertinggi tidak lain menggapai mardotillah. Maka kata Kiai Haji Maimun Zubair almarhum itu yarhamullah, ya, bercerita di dalam tulisannya, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu cukup mudah sekali. Maka kalau jemaah masuk ke dalam neraka itu memang jemaah tulah bangunian, buyan loloh. Labangnian ngapa? Segala sendi dalam kehidupan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Berjilbab ibadah, nana ibadah, ngulai ibadah. Ceritakan dari Talang Baru dulu, nyabun ibadah, salaman ngelaki ibadah. Semuanya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibadah itu luar biasa. Maka kata Haji yaitu Maimun Zubair, untuk mendatangkan rahmat Allah itu ketika kita minum, misalnya minum kopi, kamu kinaan di kopi tadi umbanlah semut. Apa di dulu itu? Ada semut di dalam kopi atau di dalam teh gitu ya. Nah, ada semut tadi masih hidup. Cukuplah kamu masuk ke tunjuk kamu, katanya kan, diangkat tunjuk itu, kemudian terselamatlah semut itu, dan kemudian semut itu masih hidup, maka itu sudah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Artinya mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fungsi niat ini ada 3. Yang pertama fungsinya adalah untuk membesarkan, yaitu ibadah yang kita laksanakan. Ini pertama, untuk membesarkan ibadah yang kita laksanakan. Lo mana Ustaz, ibadah tu kecil pacak besar nilainya? Contoh, kita ngaji mata be. Gila bahasa dusun. Mana je menjauh sana? Dia ya. Gila. Aku mau kamu tahu bahasa Inggris aku. Contoh ya, contoh nilainya pacak besar. Suatu contoh, misalnya Pak Kades ini segini ngenjo aku duit 300.000. Misal katanya, ini Ustadz kan dia tambahan ke bawah katanya kan. Oh, katanya kan. Ibu-ibu tadi jalan-jalan, galak dia kamu carinya emang ke dia pupuan. Aku nunjukin. Berapa di sini? Berapa? Ada 20. Bukan dusun ini ada 20. Lebih 30. Ay kecek. Jadi Pak Kades nih katanya, ayahku katanya ada rezeki nih katanya, karena lama dia bertemu, sampai kenal pula, aku nih ada rezeki katanya. Nangnya Ustadz duit 300. Hanya tanpa dikeruani. Contoh ini Pak Ustadz. Amongonian setuju tidak kamu? Energi kami kadu bang. Jadi nak njokannya hanya didikinaan ke kamu ya. Dia kinaan ke kamu itu memang nilai tulus dan ikhlas memang nak nginjok aku nian. Kemudian ada lagi salah satu ibu ketua BKMT, ibu camat be. Ibu camat walaupun dia datang, dia nak nginjok aku 500.000 bahkan 1 juta. Cuman dipamerkannya dia riak. Aku nang ngaji Ustaz katanya, aku nang ngaji Ustaz. Mana yang lebih besar nilainya? 300.000. Apalagi yang dibuktikan itu.
Jadi lebih besar 300.000. Ngapa? Karena niat tadi tulus dan ikhlas lillahi ta'ala. Maka segala sesuatu itu dimulai dengan lillahi ta'ala. Nawa itu saumagdin an adai padu sari ramadana haziz sanati lillah. Usolli fardu maghribi lillahi ta'ala. Semua ruang lingkup itu ujungnya nilainya mangke besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain lillahi ta'ala. Termasuk berkeluarga, ibu-ibu nih galak nyanyi cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Oi katanya alangkah pacak pula bininya cengkina tulus dan ikhlas nah dia tuh nyanyi itu. Nyanyi lagi kicekanya katanya Pak Kades kan. De berduet masih ngajak bebantah, de berduet marah-marah, nyanyinya saja katanya itu kan. Jadi kalau ikhlas lillahi ta'ala, maka ini akan menghantarkan derajat kita yang besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu dapat menguatkan ibadah kita luar biasa walaupun kekuatan fisik kita itu tidak mungkin. Ya, contoh tua pagi ngaji matahari kita. Misalnya bulan puasa ngapa sangka kita tahan isan di imsak sampai subuh itu ngapa sangka tahan? Karena cukalah kita diniat ke puasa termasuk puasa sunat kapo makan saja gawe kita. Pagian udem subuh ngupi, jam 10 lah makan lagi, jam 11 ngupi lagi, jam 12 makan lagi sambil nonton jeritan hati seorang wanita. Bedas terbugok pula nonton, kadang-kadang gerodok tonton nge TV. Itu kan. Itulah kalau kita diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Tetapi kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, isan di imsak sampai kita ke maghrib, walaupun antaka maghrib 5 menit itu dia tetap tayagi kulu kile. Entah kamu bu, aku umpu ustad masih kulu kile aku. Ini jam kan, kadang dia lah dirarek kata bu. Ku foto oleh kau cekrek katanya kan, molek aku kene mana di dulu kat ini kan, kalau kele kan, ya itulah kebahagiaan yang disebutkan salah satu kebahagiaan orang yang beriman ketika suleng atau bedok bumuni, boga kan belagi kalau empok muda kadang kersi terplanting, hanya amudang tengari pak. Pak Kades, aku amudang tengari puasa tu kebila ke belakang, ngina lagas tu ijang do je kalau semangke. Empu aku start masih pak. Ngibal lagi aku kan ngibal ke belakang bu, ngina di bawah salangan tu ngeluar lelipas licin do je kalau kerme. Masuk lagi ke WC itu kalau godaan kalau itu masuk ke WC ngena tercagok tadi tu ijang tu kan sunlight itu aja kalau marjan tadi. Sengaja penghinaan itu tadi makanan galau ya luar biasa. Cuman nama puasa baik puasa sunat maupun puasa Ramadan bu jangan kita kenyangi ge. Ama kita kenyangi ge nyelalukan ceku satu sembayang kenyangi ge kan. Makanlah belalapes terakhir makanlah kulang kaleng ialah tu diancur lagi karena lah penuh. Pas sembahyang terawih, pas sujud, rokok umban. Ngenjal deh. Katanya kancingnya tabut itu. Makan lagi. Ya salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatin abdahi wa sifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa itu salawat tibil. Maka badan kita sehat, gapat-gapat salawat itu hatinya bersih, pikirannya terang, sehat lahir batin. Jadi yang pertama tadi untuk membesarkan, yang kedua untuk menguatkan. Masya Allah luar biasa. Kalau kita niatkan ibadah itu luar biasa akan menguatkan diri kita ini. Termasuk ibadah berumah tangga pacak kuat sampai segini ya. Kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang bininya dide ini kan, kadang-kadang lakinya gapat tidak berbantah kamu bu, gapat ya. Masya Allah ditatai kagak kadang lah bengkah, keren lah bengkah. Oi lah bengkah benar kadang-kadang apa karena niat lu tulus lillahi ta'ala tadi Pak. Masya Allah satu maghrib Allahu Akbar sembahyang imaman ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Udem sembahyang sejuk sejuk hati salaman. Udem salaman di ujung bola alang kelemak makan kuih ini dikubak di bawah nang ke alang kelemak ini dengan ini belum dia galah tertawa. Oi habis gala. Itu kan. Itu amal kita tadi dalam keadaan memang kita tadi berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab Pak Bo nak keruan kamu resia lanang. Kaku kicak kagilang kami keempat. Nak keruan ide. Kalau lanang dan marah jangan dilayani. Kalau lanang dan marah jangan dilayani yo. Jangan yang dilayani, tinggal kalah. Hanya bu, kami lanang nih kalau kami marah senampur deh lo kamu. Senampur kan? Senampur ama ibu-ibu nak keruan resi ibu. Mungkin belum keruan resi kan? Pertama Pak nak rapat di ujung. Nak rapat di kina ini Siti Aisyah di depan tahu ngai bu Humairah ya hai pipi kebol ya kabang-abangan. Di ujuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ujuk makanya Pak laudem belum ujuk ke mana. Makanya banyak jemaah latua sekali belum diujuk ngelaki. Lada belum diujuk ngelaki kamu. Sayyidina Umar tuh ngujuk saja dia dengan bininya kan. Kina lah mana dia cuma terti oi jangan dengannya tambah tua tambah cetus saja. Kena boga cupingnya Pak. Masa anaknya Mbak itulah pula oi tambah cetus saja kan. Itu nak ngujuk ya. Jadi kembali kepada tadi sampai kemana tadi? Tingkat lagi. Apa? Menguatkan ibadah. Jadi kalau kita berbantah empuk lemah ni kena pergi resi ibu-ibu ni nak banyak ngupuk nak ngujuk sebab dia ni lama sengenya. Nah rebot pagian sampai pagi lom tu Pak kangen. Malam pagi lah kita ajak ngobrol pula masih polisinya kan. Malam esok mulai tidur ada ngadap sana ada ngadap situ. Payah kan. Cuman sambil nganu tadi kan ngalih kawa ini. Kau tadi lah kering lah, lalu dia menutup mulai senyum deh. Kenapa kamu? Atau ama pegawai negeri? Siapa pegawai negeri sini? Kalau pegawai negeri minimal bulan muda langsung tersenyum deh. Lewat bulan itu ngulang lagi deh. Ya, jadi menguatkan kita masalah luar biasa kuat kita ibadah, kuat natai ke rumah tangga karena rumah tangga ini adalah ibadah paling lama. Ya, ibadah paling